Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Terkait dengan penarikan rem darurat, saya melihatnya mungkin ya kalau untuk perspektif pasar keuangan dalam jangka pendek ini akan membuat adanya sebuah sentimen yang kurang bagus, membuat pelaku pasar sedikit berhati-hati. Karena itu yang berarti selama dilakukannya rem darurat, kalau kita lihat di data-data sebelumnya, biasanya PMI Indonesia akan mencatatkan penurunan ke level kontraksi. Itu yang diantisipasi oleh pasar. Walaupun demikian, satu hal yang harus kita lihat juga, bahwa pelaku industri sebenarnya makin hari ke hari itu makin tahu bagaimana cara untuk menghadapi kondisi adanya pandemi dari COVID-19. Jadinya kalau saya melihat, kalau untuk pasar keuangan sendiri, PSBB Jakarta itu kalau dilakukan diperketat, dampaknya itu hanya akan sementara. Tapi kita harus ingat juga bahwa untuk memperbaiki ekonomi kita secara material, kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh China yang sudah melakukan pengetatan dalam waktu yang cukup lama sebelumnya, ekonominya akan rebound sangat cepat. Jadinya memang mau tidak mau kita lihatnya untuk kebaikan bersama dan untuk meningkatkan prospek ekonomi jangka panjang kita, mungkin kita harus bisa mereview kembali apakah PSBB ini demi kesehatan harus diperketat. Kira-kira seperti itu. Baik, poin menarik dari Anda mengingat PSBB sekarang menjadi bagian dari norma baru dalam kehidupan di era pandemi. Ya. Pengusaha dan juga dunia bisnis sepertinya sekarang sudah mulai mencari dan juga menemukan strategi-strategi baru untuk bisa surviving, Mas Fahrul ya. Selain PSBB dan rem darurat yang menjadi bagian dari norma baru, bagaimanakah dengan wacana dan juga rencana larangan masuknya WNA ke tanah air? Ini kalau kita korelasikan seberapa jauh juga akan berdampak ke ekonomi Indonesia? Kalau saya memandang di kondisi saat ini, di ekonomi yang sudah terintegrasi global, pada dasarnya kalau hanya ada pembatasan lalu lintas orang, yang itu terjadinya mungkin hanya 2 minggu saja, kita melihatnya dampak ke perekonomian itu ada tapi tidak besar. Satu hal juga yang mesti kita ingat bahwa di kondisi sekarang ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkinnya dilakukan oleh WNA itu sudah mulai bisa dilakukan oleh pekerja dalam negeri. Adapun dampak dari tidak bolehnya masuk WNA di awal tahun baru dan sampai 2 minggu ke depannya, kita lihat itu akan lebih banyak di sektor pariwisata. Dan di sisi lain, satu hal yang mesti kita ingat juga, sektor pariwisata itu sendiri sebenarnya di akhir tahun ini pelan-pelan juga sudah mulai recover, tapi memang recovernya tidak disupport oleh turis asing, masih oleh turis lokal. Kira-kira kita melihatnya seperti itu. Dampaknya minimum dan cenderung sektoral, terutama untuk sektor pariwisata. Dan untuk pasar keuangan dan ekonomi sendiri, mengingat integrasi pasar modal global dan sistem keuangan global, adanya pembatasan WNA tentunya tidak membatasi arus masuk modal asing. Yang ini kita lihat, karena itu kita lihat dampaknya tidak akan terlalu material untuk perekonomian Indonesia. Baik.